Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S12249 dari kelas B. Nah, pada video kali ini, pada mata kuliah struktur data, saya akan menjelaskan tentang stack. Nah, pada slide ini terdapat stack, quiz, dan dequiz. Nah, ini pada video ini merupakan struktur data dan algoritma dalam Python. Nah, untuk secara lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stack itu sendiri. Nah, stack adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode LIFO. Metode LIFO itu yaitu let's in, first out. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, LIFO itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip let's in first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang akan diambil kembali. Nah, LIFO tadi, metode masukkan terakhir keluar pertama atau let's in first out itu merupakan prinsip dasar dari struktur data tumpukan atau stack. Nah, konsep ini mengacu pada cara elemen-elemen dan diakses dalam sebuah tumpukan. Nah, dalam LIFO, jelaskan sedikit mengenai LIFO. Dalam LIFO itu, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam tumpukan itu akan menjadi elemen pertama yang diambil kembali. Nah, artinya elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi yang paling atas dan hanya elemen yang paling atas yang dapat diakses dan dihapus. Nah, misalnya, bayangkan kita memiliki tumpukan buku di atas meja. Nah, kita menambahkan satu persatu buku ke tumpukan tersebut. Nah, ketika kita ingin mengambil sebuah buku, kita akan mengambil buku paling atas dari tumpukan itu, bukan yang ada di bawahnya. Nah, itulah konsep dari LIFO. Oke, lanjut. Nah, kita sebagai pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja. Namun, seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa. Itu tumpukan atasnya. Nah, terdapat dua operasi yang ditentukan pada stack ini. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop. Nah, push itu sendiri, dia itu memasukkan informasi ke dalam stacknya. Nah, sedangkan pop itu dia mengambil informasi dari stack atau tumpukan. Contoh lagi di sini ada browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi. Nah, dikunjungi dalam tumpukan. Nah, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Nah, browser ini memungkinkan pengguna untuk pop atau mengambil informasi dari tumpukan kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Nah, editor teks itu biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Nah, operasi pembatalan itu dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks ke dalam tumpukan. Oke. Lanjut ke the stack abstract data type, data tipe data abstract stack atau tumpukan. Nah, secara formal, stack tadi atau tumpukan itu adalah tipe data abstrak atau ADT sehingga instance atau S mendukung dua metode ini. Yang pertama itu ada yang namanya push. Ini dia untuk menambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S.
Kemudian yang kedua ada spop, dia ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan S-nya. Kesalahan terjadi jika tumpukannya kosong. Kemudian untuk selain itu kita juga bisa menentukan metode pengakses untuk kenyamanan. Di sini ada stop, ada is empty dan length. Nah, stop tadi dia mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Nah, kesalahannya terjadi jika tadi tumpukannya kosong juga. Kemudian ada S is empty, di sini dia mengembalikan true jika tumpukan S-nya tadi tidak mengandung elemen apapun. Nah, kemudian len S-nya tadi dia mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Sini kita mengimplementasikannya dengan metode khusus len. Nah, berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa stak tadi yang baru dibuat itu adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas staknya. Nah, elemen yang ditambahkan ke tumpukan ini dapat memiliki tipe sembarang. Selanjutnya di sini ada simple array based stack implementation atau implementasi dari stack berbasis array sederhana. Nah, di sini kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. ADT tadi itu merupakan tipe data abstrak. Nah, pola desain adaptor ini berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah, sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan stack menggunakan daftar Python. Nah, kita akan mendefinisikan pengecualian baru atau kosong yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Oke, ini tadi untuk operasinya saya jelaskan kembali. Oke, untuk operasinya di sini ada pos 5. Operasinya dia ini menambahkan 5 ke tumpukan. Return value-nya tidak ada dan stack kontennya 5. Kemudian spos 3 di sini dia menambahkan 3 ke tumpukan, kemudian return value-nya sama. Jadi dia menambahkan untuk hasil stack kontennya dia 5, 3. Spop-nya dia 3 dan stack kontennya 5. Kemudian as is empty-nya dia di sini dia mengecek apakah tumpukan kosong, apakah tumpukan kosong. Di sini ada false dan karena dia false jadi dia tetap ke stack kontennya tadi 5. Kemudian spop dia menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan. Return value-nya 5 dan stack kontennya kosong. Begitu pula as is empty dengan return value yang true. Dia untuk stack kontennya kosong. Nah, kemudian lanjut ke tadi implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kita kan tadi menggunakan pola desain adaptor. Nah,
Pada pola ini berlaku konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya itu cocok. Nah, di sini ada tabel stack metode dan realisasi dengan Python list. Nah, tabel ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana metode-metode stack itu atau tumpukan itu dapat direalisasikan menggunakan daftar atau list di Python. Nah, untuk stack metode ini, dia ini menunjukkan metode-metode umum yang digunakan pada stack. Metode-metode ini adalah operasi-operasi dasar yang bisa dilakukan pada stack. Kemudian ada realisasi dari Python list dengan Python list. Nah, dia ini menunjukkan bagaimana masing-masing metode stack itu dapat direalisasikan dan diimplementasikan menggunakan daftar atau list di Python. Di sini ada espasnya pas. Untuk realisasinya di sini menggunakan append. Di sini digunakan untuk menambahkan elemen E ke tumpukan S dengan kita menggunakan metode append tadi pada daftar list di Python. Kemudian untuk popnya di sini pada sama di stack metode juga dan realisasi di Python list juga pakai pop. Nah, pop in sendiri dia untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan S sehingga kita menggunakan pop ini. Kemudian ada yang namanya top. Nah, top ini dia untuk mengembalikan elemen teratas dari tumpukan tanpa menghapusnya. Nah, kita mengakses elemen terakhir pada daftar ini menggunakan indeks -1. Kemudian ada lagi empathy. Nah, untuk stack metodenya kan empathy dan realisasinya di sini adalah len. Nah, ini dia untuk mengecek apakah tumpukan S tadi kosong. Kemudian kita memeriksa apakah panjang dari daftar L itu adalah sama dengan 0. Kemudian yang terakhir di sini ada len S dan realisasi dengan Python-nya juga len L. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen dalam tumpukan S. Nah, jadi secara keseluruhan tabel itu tadi dia menunjukkan cara sederhana untuk mengimplementasikan stack menggunakan lib di Python dengan memanfaatkan metode-metode yang sudah ada pada list tersebut. Kemudian kita lanjut ke codingan ini. Oke. Di sini saya kembali ke Visual Studio Code untuk menjelaskan sedikit mengenai codingan ini. Oke, yang pertama kelas. Oke, yang pertama kelas array stack. Kemudian dia di sini untuk mengimplementasikan kemudian di sini untuk kelas array stack di sini kita gunakan untuk mengimplementasikan LIFO tadi menggunakan list Python sebagai penyimpanan dasarnya. Kemudian lanjut ke del ini self. Untuk init self, di sini kita akan membuat tumpukan kosong. Jadi self data ini sama dengan ini.
Nah, kemudian setelah itu kita juga akan mengembalikan true jika tumpukannya kosong. Kita menggunakan def is empty. Mengembalikan. Oke. Return len self data. Oke. Kemudian kita juga menggunakan def push self ini digunanya untuk menambahkan elemen ini ke dalam menambahkan elemen ke atas tumpukan. Oke. Self data open kemudian lanjut untuk def pop self. Def pop ini dia gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari atas tumpukan. Ini di def pop ini merupakan pengimplementasian dari LIFO tadi. Karena dia menghapus dan mengembalikan elemen dari atas tumpukan. If self is empty, if self is empty, dia akan files empty tumpukan kosong. Kemudian return self data pop. Nah, kemudian lanjut lagi def Oke, lanjut def is macet Nah, gunaan dari def ini dia untuk mengembalikan true jika semua delimiternya itu cocok dan false jika delimiternya itu tidak cocok.
Nah, ini adalah karakter pembuka tanda kurung. Kemudian untuk penutupnya ini merupakan kebalikan dari lefty. Bukan kebalikan dari lefty tadi, ini merupakan karakter penutup tanda kurung. Nah, kemudian untuk S-nya di sini sama dengan array stack. Nah, array stack ini dia digunakan untuk membuat objek tumpukan. Nah, untuk for C in XR nah ini dia if C in lefty nah jika karakter ini adalah tanda kurung buka, kemudian S push atau C. Nah, ini kita akan menambahkan ke tumpukan. Kemudian if C in righty. Nah, jika C-nya ini righty, maka if S dot is empty is empty, jika tumpukannya kosong, dia akan false. Kemudian return false ini dia tanda kurungnya tidak seimbang. Kemudian periksa apakah tanda kurungnya ini sesuai dengan yang terakhir dibuka atau tidak. Nah, kemudian if right dia indeks C tidak sama dengan lefty index spot dia akan return false. Pastikan tumpukannya kosong itu setelah pengecekan seleksi. Kemudian untuk pengujiannya di sini exp R1 itu sama dengan lima dikali dengan X
kurang Y ditambah Z. Dan lanjut print is mat tadi per 1. Nah, ini adalah output yang diharapkan true. Kemudian untuk ini adalah output yang diharapkan false. Ini Y kali Z. Print is match X2. Oke, lanjut setelah selesai tadi, setelah selesai codingan yang pertama, ini selanjutnya kita akan menjalankan hasilnya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk panjang stacknya itu ada 2, stacknya 2, kemudian yaitu S-nya 5, 3, kemudian pop-nya 3. Nah, apakah tumpukannya itu kosong atau ya is stuck empty? Di sini hasilnya adalah false. Kemudian pop 5 dan selanjutnya yaitu apakah tumpukannya kosong? Di sini hasilnya true. Dan S-nya dia kosong. Nah, elemen teratas pada tumpukan di sini ada 9. Untuk S-nya di sini ada 7, 9, 4, dan 6. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Di sini dia untuk menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, oke, lanjut di sini untuk menganalisis implementasi tumpukan berbasis array atau analyzing the array-based stack implementation. Nah, implementasi fungsi top, empty, dan lain tadi itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Nah, waktu running time-nya 1 untuk push dan pop-nya itu adalah batas dimortisasi, namun bisa menjadi N dalam kasus terburuk ketika operasinya itu menyebabkan list atau daftar kubah ukuran array internalnya. Nah, penggunaan ruang untuk tumpukan itu adalah Hn. Kemudian dalam praktiknya akan lebih efisien jika membuat list panjang awal N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item. Nah, meskipun kedua pendekatannya itu berjalan dalam waktu N. Sini ada tabel operating untuk running time-nya, ada spush, spop, stop, empty, dan length. Kemudian di sini juga kita reversing data using stack. Nah, di sini ada jelaskan sedikit. Nah, sebagai konsekuensi dari for let's in first out tadi,
Konsep dari LIGO Protocol. Nah, stack itu dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Nah, contoh, mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, kemudian membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan. Kedua, di sini membalik urutan elemen mana yang disimpan dalam tumpukan. Nah, di sini ada reversing data dengan menggunakan stack, membalikan data menggunakan stack. Oke, kita lanjut saja di codingannya. Oke, untuk latihan 2. Nah, ini oke, del reverse file del file name. Kemudian di sini dia gunanya untuk override given file dengan konten line by line di reverse set. Nah, S-nya sama dengan array stack. Array stack. Kemudian original sama dengan open file name. Nah, untuk dev reference file name tadi dia gunanya untuk membalikan isi file baris per baris. Nah, kemudian for line lanjut di sini for line untuk baris for line in original yaitu s push line dot r strip n. Nah, dia di sini kita akan memasukkan kembali karakter new line-nya saat menulis. Original.close.
Nah, lanjut. Output sama dengan open file name w. Dia di sini dia untuk memasukkan kembali karakter new line-nya. As output. Kemudian while not empty. Output dot write as pop plus n. Nah, dia di sini membalikan tadi untuk override with content. Sini dia membuka array opening yang output open tadi, kemudian dia untuk membuka file override originalnya, kemudian untuk menginsert atau memasukkan new line karakternya. Lanjut, ada output close. Oke. File di sini sama dengan open initial dot txt koma w. Nah, file dot write itu dia I'm going home. Kemudian file dot write ini di sini today is a holiday. Kemudian file dot close
Kemudian cat initial .txt print print m. Kemudian reverse file initial.txt. Kemudian reverse file cat initial.txt. Nah, oke. Untuk perbaikannya lagi, oke, setelah selesai tadi kita coding, kemudian kita untuk lihat hasilnya itu ada di nah setelah kita jalankan codingan tadi itu akan muncul initial txt-nya. Nah, untuk hasilnya di sini, I'm going home dan today is a holiday. Oke, kita lanjut lagi ke di sini ada tanda kurung yang cocok atau matching parenthesis. Nah, kita melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli itu menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Nah, setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S itu tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya itu sudah cocok. Kompleksitas runtime adalah ON. Nah, di sini terdiri dari ekspresinya yang memiliki n karakter itu akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pop. Nah, panggilan ini dijalankan dalam waktu ON-nya. Yang kedua, pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri kanan ke indeks. Nah, di sini terdapat juga codingannya. Kita akan coba kembali. Oke, latihan 3. Oke, di sini dev
depth is matcha exp dia ini untuk mengembalikan true jika semua delimitersnya itu cocok. Nah, kemudian jika delimitersnya itu tidak cocok, maka dia akan mengembalikan nilai false-nya. Lanjut ke lefty-nya. Lefty itu sama dengan nah, ini untuk daftar pembuka delimiternya. Kemudian right-click, right-nya itu sama dengan ini merupakan daftar penutup delimiternya. Kemudian S sama dengan array stack. Array stack ini dia untuk membuat instance dari array stack. Nah, tadi untuk def is matched-nya ini dia untuk tadi sudah jelaskan mengembalikan nilai true. Kemudian for c in xr. Nah, if c-nya in lefty, jika c-nya itu lefty, dia akan as push. Push C. Nah, ini dia untuk memasukkan pembuka ke dalam stok. Nah, kemudian elif c in right i itu dia if s dot is empty maka dia return false. Nah, di sini return false itu jika stacknya kosong, tidak ada pasangan delimiternya. Kemudian kita akan memeriksa apakah pasangan delimiternya cocok atau tidak. Nah, if right dot index c itu sama dengan lefty dot index s dot
pop returnnya dia false. Kemudian di sini return s dot is empty. Oke. Oke, lanjut. expr 1 itu sama dengan 5 ditambah x dikurang y ditambah z. Kemudian print is match expr. Kemudian expr2-nya itu sama dengan 5 ditambah x dikurang y ditambah z. Nah, dia print is match varian 2. Nah, setelah itu kita akan langsung jalankan. Untuk memperbaikinya, oke, lanjut. Dan untuk hasil dari codingannya ini adalah seperti ini. Oke. Oke, untuk codingannya ini tadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk codingnya, untuk type dari tanda kurung yang cocok atau matching parenthesis. Kemudian kita lanjut ke mencocokkan tag dalam bahasa markup atau matching text in a markup language. Nah, di sini ada kode yang bersebelahan ini menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Oke, kita coding kembali. Lanjut ke del is matched HTML raw. Edisi ini mengembalikan true jika semua HTML tagsnya itu properly matched, jika semuanya dia matching
dan dia akan mengembalikannya jika dia tidak matching. Nah, kemudian S itu sama dengan array stack. Kemudian J-nya itu sama dengan raw dot find tanda kurang dari. While J itu sama dengan -1. Nah, kemudian K sama dengan raw.find ini kemudian J plus 1. Dia untuk menemukan karakter yang lebih besar dari. Nah, jika K-nya itu sama dengan -1, maka dia akan print invalid tag. Kemudian return false. Nah, untuk tag-nya itu sama dengan raw J plus 1 K. Nah, ini untuk strip away-nya. Nah, jika if not tag dot start with dia s dot push tag. Nah, jelaskan sedikit ulang tadi untuk Dewisma HTML raw-nya di sini dia di sini untuk mengembalikan true jika semua tag HTML-nya itu sesuai, dan dia akan mengembalikan false jika tag HTML-nya itu tidak sesuai. Nah, kemudian untuk array stack-nya di sini dia untuk membuat instance dari array stack untuk melacak tag HTML. Kemudian J-nya dia di sini untuk mencari indeks pertama tag pembuka. Nah, untuk K-nya itu sendiri dia seperti tadi mencari indeks pertama tag pembuka. Nah, untuk print invalid tag-nya ini jika tidak ada tag penutup yang sesuai, maka dia akan mencetak pesan invalid tag-nya. Lanjut, push tag-nya di sini lanjut ke else. If s dot is empty, maka dia akan print start is empty.
Nothing too much with. Dan jika stak media kosong, tidak ada tak pembuka yang cocok, dia akan memprint atau mengeluarkan pesan ini. Kemudian return-nya false. Nah, kemudian if tag-nya itu 1, s.pop, maka dia print tag mismatch, tag. Ini return false. Kemudian J-nya sama dengan raw find ini K plus 1. Return-nya s.is empty. Kemudian is coba saya jalankan ini dan oke, lanjut lagi. Lagi is macet HTML body. Ini dia center.
Dan lanjut ke H1. Kemudian lanjut ke ini tuh the little boat H1. Selanjutnya center. Lanjut ke paragrafnya. The storm caused little boatlight chip sneaker in an old washing machine. The three drunken fishermen were used to such treatment. Of course, but not the three salesmen, who even as stowaway now felt that he had overpaid for the voyage. Okay. Oke, ke LE. Will the salesman die? Kemudian, and what about Naomi?
and body. Oke, setelah selesai semua codingannya, di sini saya akan menjalankan hasilnya dan output dari codingan ini adalah true, sama dengan yang ada output yang ada di slide. Hasilnya adalah true. Nah, mungkin ini saja dari saya mengenai stack atau tumpukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.